Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa? Yap, kita belajar tentang stoikiometri asam dengan basa. Nah, campuran asam sama basa. Contoh asamnya misalnya kita mau HCl, basanya misalnya NaOH. Seperti biasa kita kasih fasenya berupa larutan, kemudian HCl-nya kita pecah, ada H+ dan Cl-, NaOH-nya juga dipecah, ada Na+ dan OH-. Pasangkan negatif dengan positif, positif dengan negatif. Kemudian jadi produknya ada NaCl dan H2O. Nah, yang kita fokusin itu adalah NaCl-nya ya, bukan H2O-nya. NaCl ini adalah campuran asam dengan basa, yaitu adalah garam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang garam. Topik apa yang mau kita pelajarin hari ini? Yap, benar banget. Jadi kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Apa sih hidrolisis garam itu? Jadi hidrolisis itu berasal dari dua kata, yaitu adalah hidro dan ada lisis. Hidro itu adalah air, sedangkan lisis itu adalah peruraian. Jadi sebenarnya hidrolisis itu adalah reaksi peruraian molekul dalam air membentuk ion-ionnya. Di mana ciri-cirinya? Yang pertama, kalian bisa lihat di kotak yang warna biru, yang menentukan sifat adalah yang kuat, sedangkan yang terhidrolisis dengan air adalah yang lemah. Itu ciri ketiganya. Kemudian ada mol asamnya itu sama dengan mol basa, dengan catatan molnya itu sama dengan M kali V kali valensi, itu pakai cara cepat. Nah, kemudian biasanya dia juga nanya tentang reaksi hidrolisisnya. Jadi di situ udah ada, cuma saya ulangin lagi supaya kalian lebih ngerti. Misalnya kita punya garam, garamnya ini kita pecah terionisasi sempurna CH3COO- ditambah Na+. Kemudian ion-ionnya ini masing-masing kita ditambahkan dengan H2O. Jadi dua-duanya berreaksi dengan H2O, kemudian kita cek mana yang basa kuat, mana yang asam lemah. Biasanya ion positif dari garam ya Na+, Na+ ini adalah si basanya. CH3CO- ini adalah asamnya, yaitu CH3COOH asam lemah. Na+ ini ingatnya NaOH, berasal dari basa kuat. Sehingga karena yang terhidrolisis adalah yang lemah, berarti Na+ tambah 2O itu tidak bereaksi. Kemudian CH3CO- H2O-nya kita pecah, karena dia lemah dia bisa bereaksi. Jadi negatif dengan positif, jadi jadinya CH3COOH, OH-nya tetap ditulis. Nah, OH- inilah yang menandakan bahwa sifatnya adalah basa, dan ini termasuk hidrolisis parsial ya nantinya. Kita lihat di sini. Jadi itu yang menentukan bahwa kenapa sih yang menentukan sifat itu adalah yang kuat, yaitu adalah basa, sedangkan yang lemah itu adalah yang terhidrolisis. Kemudian di sini ada tabel udah Ibu ringkas. Jadi intinya kita lihat garam-garamnya dia. Jadi kalau kuat sama kuat dia tidak terhidrolisis, dan karena sama-sama kuat dia netral dan P-nya 7, tidak perlu dicari rumusnya. Kemudian kalau garamnya asam dia itu hidrolisisnya parsial dan sifatnya adalah yang asam ya. Terus pH-nya kurang dari 7 dan rumusnya sebenarnya ini ada KH-nya ya. KH itu kan dipecah lagi nanti jadi KW per KB. Jadi rumusnya ada di situ ya, tinggal kalian lihat Mg kali valensi. Kemudian kalau misalnya diketahui gram nantinya kalian bisa pakai gram per ml dikali 1000 per V. Jangan lupa nanti ini ada valensinya juga. Ini rumus-rumus cara cepatnya. Tapi nanti saya ajarin cara panjangnya juga ya. Terus kalau garam basa yang terhidrolisis kan adalah yang lemah, makanya sebagian dan sifatnya yang kuat. Berarti basa, sehingga rumusnya kasih OH-. Akar KW kali KB. Jadi tinggal dibaca, kalau total dia lemah sama lemah, dua-duanya terhidrolisis. Makanya terhidrolisis total dan nilainya tergantung dari Ka dan Kb. Kalau Ka lebih besar dari Kb, rumusnya ini seperti ini. Kalau Kb lebih besar daripada Ka, rumusnya ini. Jadi Kb-nya di atas. Kalau H+, Ka-nya di atas. Nah, itu rumus-rumusnya yang nanti bakalan kita gunakan kalau pakai cara cepat. Nah, ini ada soal, jadi dia nanya tentang tuliskan reaksi hidrolisis jika ada. Kalau misalnya ada, tentukan larutannya bersifat asam, basa, atau netral. Jadi KBr-nya ini kita pecah jadi ion-ionnya K+ dan Br-. Kemudian dua-duanya itu sama-sama direaksikan dengan H2O. Kemudian kalau udah direaksikan dengan H2O, kita cek dulu apakah ini kuat atau lemah. K+ ini berasal dari misalnya kita punya H+ dan OH-. K+ ini berikatan dengan OH-, KOH. Sedangkan H+ ini berikatan dengan Br- jadinya HBr. Ini basa kuat. HBr adalah asam kuat. Dua-duanya itu tidak terhidrolisis karena yang terhidrolisis adalah yang lemah, maka dua-duanya kita coret. Sifatnya maka netral dan pH-nya sama dengan 7.
Jadi kita udah dapet sifatnya dia. Kemudian yang B ini adalah garam MgS. MgS ini Mg itu golongan 2A sehingga Mg itu 2 plus dan S lawannya aja. Kemudian dua-duanya sama-sama direaksikan dengan H2O. Kemudian kita identifikasi mana yang kuat mana yang lemah. Ini adalah MgOH 2 kali ya. Jadi dia HS2- itu adalah H2S. Berarti ini basa kuat, ini tidak ada di listnya di asam kuat, berarti asam lemah. Maka Mg2 plus ditambah H2O itu tidak bereaksi. Sedangkan S2- ditambah H2O ini bisa dipecah. H plus dan OH-. S2- ini akan berikatan dengan H plus, jadinya 2 jadi punyanya H, 1 jadi punyanya S. Jadi H2S tambah OH-. Maka karena di sini OH- berarti sifatnya basa, pH lebih dari 7. Gimana sampai sini ngerti? Nah, kita coba lagi latihan yang lain ya. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu adalah NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat. Ini kita pecah 2 jadi punyanya SO4 dan di belakang SO4 itu jadi punya NH4. Sehingga NH4-nya bermuatan plus, SO4-nya bermuatan 2-. Jangan lupa disetarakan ya. Jadi NH4-nya dikali 2. Masing-masing kemudian kita reaksikan dengan H2O. Kemudian kita cek habis ini mana yang kuat mana yang lemah. Ya, jadi NH4 ini NH4OH contohnya yaitu H2SO4 yang ini. NH4OH adalah basa apa? Ya benar banget basa lemah. H2SO4 adalah asam kuat sehingga SO4 tidak bereaksi dan NH4OH terhidrolisis. NH4 plusnya kita pasangkan dengan negatif jadinya NH4OH. H plusnya tersisa. Oh karena yang tersisa adalah H plus maka sifatnya adalah asam, which is pH-nya itu adalah kurang dari 7. Ya seperti itu. Ini susah banget nih nulisnya. Oke, udah bisa. Kemudian yang the last one, last but not least, kita tulis NH4F ya ini ya. NH4F. NH4F itu amonium fluorida dipecah menjadi NH4 plus dan F itu min, temannya Cl dia. Kemudian NH4 plus dengan F min itu direaksikan dengan H2O. Seperti biasa kita cek NH4 ini adalah NH4OH, F ini adalah HF, ini adalah basa lemah, HF ini adalah asam lemah. Oh, ternyata dua-duanya sama-sama lemah sehingga dua-duanya direaksikan dengan H plus dan OH-. Positifnya temanan sama negatif, negatif temanan sama positif. Jadinya NH4OH terus ini HF. Sehingga OH-nya kan berikatan, tersisa H plus yang di bawah tersisa OH-. Sama-sama ada H plus dan OH-, maka kita harus cek dari nilai. Oke, jadi tadi sempat keputus ya. Jadi intinya kita lihat dari Ka dan Kb mana yang lebih besar. Oh, nilai Ka-nya lebih besar, maka sifatnya adalah asam. Dan kita hampir lupa karena dua-duanya sama terhidrolisis, maka jenisnya ini adalah terhidrolisis total. Jadi nanti kalian tambahkan aja di LKPD-nya jenis-jenisnya. Kemudian yang ini karena terhidrolisisnya cuma satu aja, CH4-nya, maka terhidrolisis parsial atau sebagian. Begitu juga dengan yang B, ini cuma S2- aja, maka ini adalah terhidrolisis parsial atau sebagian. Kemudian yang pertama itu dua-duanya tidak terhidrolisis. Jadi tambahin kata-kata tidak terhidrolisis. Sekarang kita masuk ke penurunan rumus hidrolisisnya. Kalau menggunakan cara konsep, misalnya di sini saya punya asam lemah di mana ionnya ini saya reaksikan lagi dengan H2O, H plus dan OH-, CH3CO- itu bereaksi dengan H plus, jadinya CH3COOH ditambah OH-. Kemudian kita cari tetapan hidrolisisnya KH, ingat kesetimbangan yang di kanan di atas, di bawah, yang di kiri ada di bawah produk reaktan. Jadi produknya itu kita tulis konsentrasinya siapa, jadi ada konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH- per CH3CO-. H2O-nya liquid, jadi dia nggak masuk dalam reaksi konstanta kesetimbangannya ya. Terus KH-nya ini kita anggap CH3COH itu HA, asam lemah, OH-, CH3CO-nya kita anggap amin. Dan OH- ini kita anggap nilai HA-nya sama dengan OH-. Kemudian amin ini kita anggap sebagai M-nya. Maka bisa kita tulis di bawahnya sini KH sama dengan konsentrasi OH- kuadrat. Karena dua-duanya kita anggap OH-. Terus di bawahnya M. Oh, kalau udah kita cari OH-nya. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan KH kali M. Kita akarin karena itu kan ada pangkat ya. Nah, kita udah dapet persamaan
konsentrasi OH- akar KH kali M. Nah, kemudian dapat KH-nya itu dapat dari mana kok bisa KW per KA. Kita masukkan lagi reaksinya. CH3COH itu panah bolak-balik karena dia lemah. Jadi terionisasi sebagian CH3COO- ditambah H+. Nah, kita anggap nilai K-nya itu adalah Ka. Kemudian CH3COO- yang reaksi tadi H2O. Ini panahnya satu arah ya. Sorry, typo. OH- K-nya kita anggap KH, tetapan hidrolisisnya. Terus kita coret yang bisa dicoret sehingga H2O panah bolak-balik H+ ditambah OH-. Maka K-nya ini kita anggap KW. Ya, kita anggap KW. Kemudian Ka kita bikin persamaan reaksi kesetimbangannya konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Ya, begitu juga KW-nya ya. KH-nya. KH-nya juga kita bikin reaksinya. Jadi kita bikin reaksinya KH sama dengan konsentrasi produk dibagi reaktan. Ingat fasenya diperhatikan H2O ini liquid jadi kita nggak nganggap dia ada. Kemudian untuk mencari KW itu Ka kali KH sesuai ininya ya kita kalikan. CH3CO- H+, CH3COOH. Terus ini juga kita kalikan Ka kali KH karena kan kita mau cari KW-nya ya, makanya kita kalikan. Dibuka lagi bagian kesetimbangan ya, mencari nilai K, baru kita coret yang bisa dicoret sehingga hasilnya tuh Ka kali KH sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- itu nanti dapatnya adalah KW. Jadi KW sama typo ya ini ya KH. Aduh, typo, gimana nih erasernya? Oke, jadi ini adalah KH, saya ganti dulu. Jadi dia kayak nge-lag gitu loh. Bentar ya, wait ini KH, KW per KA. Ya udah deh, dari situ dapatnya. Terus kita masukkan KW per KA kali M. Donek deh. Akhirnya kita masuk ke penentuan pH garam, di mana ingat-ingat lagi yang menentukan sifat adalah kuat, sedangkan yang hidrolisis adalah yang lemah ya. Kita coba NaCN 0,01 molar, kita pecah jadi Na+ dan Cn-. Kemudian Na+ ini berasal dari NaOH, Cn ini berasal dari HCN, kita identifikasi. Oh, yang menentukan sifat adalah yang kuat, makanya pakai rumus konsentrasi OH-. Nah, kemudian jangan lupa kita lihat konsentrasinya. Oh, garamnya 0,01. Ingat, yang terhidrolisis adalah yang lemah. Sehingga Na+ ini dia tidak punya angkanya, yang punya itu adalah Cn-. Orangnya satu juga, maka 0,01 M. Kita masukkan rumusnya, akar KW di soal diketahui Ka. KW per Ka dikali konsentrasi siapa yang punya terhidrolisis Cn-. Jadi kita masukkan seperti itu, KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 4 dikali, ini jadikan bentuk pangkat aja supaya lebih mudah. Jadi 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 12 yaitu 10 pangkat min 6. Maka pOH-nya langsung 6, pH-nya sama dengan 14 kurang 6. Berarti jawabannya adalah 8. Itu kalau kita menggunakan cara panjang. Nah, misalnya kalian menentukannya mau pakai cara cepat, boleh. Cara cepat ini yang tadi di handout ya, yang di pertama warna biru, rumusnya adalah Mg dikali valensi. KW-nya tinggal masukkan, K-nya tinggal masukkan, Mg-nya nggak usah dipecah, langsung lihat di soal. 10 pangkat min 2, valensinya dilihat di sini. Oh, di tengah-tengahnya nggak ada angka. Nggak ada angka 2, 3, berarti 1. Sama kan ternyata, dan ternyata lebih cepat. Jadi terserah kalian, kalau misalnya pakai cara cepat nggak perlu reaksi. Nah, itu kelebihannya. Kemudian kalau misalnya kita mau gunain cara yang kedua ini untuk soal NH4 2 kali SO4 udah muncul nih. Ada angka 2-nya. Kita coba dulu ya pakai cara panjang jadi biar kelihatan bedanya. Jadi ini SO4-nya punyanya 2-, kita setarakan. Kemudian NH4 plus ini berasal dari NH4OH, which is itu adalah basa lemah. Sorry, typo tuh ya. Kenapa saya tulis basa kuat? Basa lemah. Kemudian di sini 0,2 M, ingat yang hidrolisis adalah yang lemah. SO4 itu bukan lemah. Jadi kita masukkan N4 plus karena dia orangnya 2 makanya kita kalikan 2. Ingat itu tadi basa lemah ya. Kemudian yang menentukan sifat adalah yang kuat adalah asam, makanya kita menggunakan H plus karena yang hidrolisis adalah N4 plus, maka konsentrasinya juga punyanya N4 plus.
Dan itu udah dikali koefisiennya ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 1, which is itu adalah 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 10. Jadi kita tulis 4 kali 10 pangkat min 10 diakarin jadinya berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapat pH-nya 5 min log 2. Itu kalau pakai cara panjangnya. Kalau pakai cara cepatnya gampang banget, langsung pakai rumus yang tadi ya. Karena ini menentukan sifat adalah yang kuat, maka konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali Mg kali valensi. Nah, KW-nya masukkan, KB-nya juga udah masukkan, Mg-nya langsung lihat di soal 0,2, valensinya lihat di sini. Oh, tengah-tengahnya 2, berarti valensinya 2. Jadi 10 pangkat min 9 kali 4 kali 10 pangkat min 1. Sama ya, ternyata 4 kali 10 pangkat min 10 jadinya seperti ini. Gampang kan ternyata? Untuk soal yang C itu kita lihat dia typo ya, itu harusnya ada konsentrasinya tapi saya lupa tulis, but it's okay. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada KB dan KA, maka kita langsung pakai rumus yang ada di handout warna biru ini. Jadi kita lihat kalau ada KB-nya 10 pangkat min 5 dan KA-nya adalah 10 pangkat min 10, berarti kita lihat mana yang lebih besar. Jadi yang lebih besar adalah KB, berarti karena KB-nya lebih besar daripada KA, kita menggunakan rumusnya menentukannya berasal dari yang lebih besarnya itu siapa. Jadi di sini KB-nya itu lebih besar daripada KA, maka rumus yang kita gunakan adalah OH-. OH- sama dengan akar KW kali KB, ya akar KW kali KB per KA. Jadi kita tinggal masukkan, tidak ada lagi konsentrasi yang akan kita masukkan. Jadi cuma tetapan-tetapannya aja yang berpengaruh. KW-nya berapa? KW itu tetapan ionisasi airnya 10 pangkat min 14. Kemudian KB-nya tinggal kita masukkan 10 pangkat min 5, KA-nya juga tinggal kita masukkan. Jadi min 19 dibagi min 10, 10 pangkat min 9. Ini bilangan ganjil, is okay. 9 itu masih bisa dibagi 2 ya. Jadi min 9 bagi 2 min 4,5. Jadi kita udah dapet POH-nya habis ini ya. POH-nya berarti dapatnya langsung pangkatnya turunkan jadi positif sehingga POH-nya 4,5 dan pH-nya adalah 14 kurang 4,5. Jadi jawabannya adalah berapa? Ya bener banget 9,5. Donek deh. Jadi seperti itu. Ini tadi typo ya. Soalnya tuh kalau diketahui konsentrasi, ini harusnya diketahui konsentrasi. Konsentrasinya misalnya 0,1 M itu tidak dianggap meskipun kita tuliskan. Sekarang kita masuk ke penentuan pH campuran jika ada asam dicampur dengan basa. Kita mulai dari yang A, yang atas. Sorry ini typo kok A ya gitu ya, harusnya AB. Jadi cara panjang misalnya kita punya senyawa larutan NaOH. NaOH dicampur dengan asam asetat CH3COOH. Kalau pakai cara panjang seperti biasa ya, kita bikin tabel MRS, berarti kita harus pecah dulu. NaOH itu jadi Na+, OH itu jadi OH-, CH3COH itu jadi CH3COO-, kemudian ini ada H+. Positif sama negatif itu pasangkan. Nah, biasanya CH3COO- itu letaknya di depan ya. Jadi kita tuliskannya lazimnya adalah CH3COONA. Tapi boleh juga kalau kalian mau nulis NaCH3COO ditambah H2O. Nah, ini kan tidak ada angka Na2+, jadi ini udah setara reaksinya. Kemudian kita bikin MRS-nya. Sekarang MRS-nya garisnya sampai garamnya. H2O tuh nggak apa-apa, nggak usah dilihat. Terus kita cari masing-masing mol NaOH M kali V, di mana M-nya udah ada di soal 0,2 dikali volumenya 50. Berarti jawabannya adalah 10 milimol because ini adalah mililiter. Kemudian NaCl-nya berarti CH3COH-nya M kali V. 0,2 kali 50. Sama juga ya, jadi ciri-cirinya dia memang molnya itu sama. Kita masukkan, kemudian kita cari fraksi pembatas seperti biasa. Mencari fraksi pembatas itu mol dibagi angka koefisien. Nah, koefisien NaOH-nya kan 1 ya, berarti kita cari 10 per 1. Ya, 10 per 1 ini kan koefisiennya 1 yang nggak ada orang di depan. Ini juga sama, CH3COH di depannya juga nggak ada angka, berarti 10 per 1. Berarti dua-duanya sama-sama menjadi fraksi pembatas. Kalau dua-duanya jadi fraksi pembatas, berarti dua-duanya harus habis.
Nah, kemudian kita cari garamnya, produk tuh mula-mula nggak ada. Karena orangnya juga sama, 1 berarti 10. Jadi ciri-cirinya NaOH sama CH3COH-nya itu tidak bersisa ya. Itu ciri-ciri dari hidrolisis garam. Asam basanya tidak bersisa, tapi yang bersisa adalah garamnya. Maka kita udah dapat garamnya tuh molnya 10 milimol. Kemudian kita bikin reaksi garamnya. Jadi CH3COONA. Kita pecah karena dia garam, panahnya itu satu arah, dia terionisis sempurna menjadi CH3COO- ditambah Na+ ya. Kemudian yang kita masukkan di sini berupa konsentrasi garamnya. Kita cari dulu ya. Oh ya, sifatnya adalah yang menentukan sifat adalah yang kuat. Yang trihidrolisis ingat lagi konsepnya adalah yang lemah. Jadi nanti konsentrasi garamnya yang cuma punyanya ion yang lemah. Kita lihat ini asam lemah dan ini basa kuat. Ya, berarti nanti sifatnya ini lebih ke basanya, yang trihidrolisis ada yang lemahnya. Kita cari dulu konsentrasinya N/V dan molnya 10 milimol, V-nya harus ditotalin karena sudah campuran ya. Garam itu campuran asam dan basa. Berapa? 50 tambah 50, 100. Jadi jawabannya 10 pangkat min 1 atau 0,1. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian trihidrolisis ada yang lemah. Jadi yang punya ionnya adalah CH3COO- 0,1 M. Jangan lupa satuan. Kemudian yang menentukan sifat katanya tadi adalah yang kuat, maka rumusnya adalah si basa. Jadi konsentrasi OH- yang kita pakai. Saya kecilkan dulu supaya kelihatan semuanya. Sorry banget ya ini tulisan saya acak-acakan. Nanti kalau misalnya kalian salin tapi rapi. KW per KA dikali CH3COO- konsentrasinya. Dan tinggal kita masukkan KW-nya berapa, 10 pangkat min 14 as always. Kemudian KA-nya kita cek berapa itu. Saya harus gedein dulu, kelihatan nggak ya? Nah, itu 10 pangkat min 5 ya guys. Ya, 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 ini jadikan bentuk pangkat supaya lebih easy aja. Jadi 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 10 diakarin dibagi 2, 10 pangkat min 5. Sehingga kita dapat pOH-nya di sini. Jadi nggak boleh langsung pH dulu. pOH-nya 5, pH-nya 14 kurang 5. Berapa jawabannya? Ya bener banget, 9. Gampang kan? Tapi memang agak panjang, namanya juga cara panjang. Ini cara yang sesuai teori. Habis ini kita belajar bagaimana cara cepat dan ini cocok banget buat kalian kalau ngerjain soal PG dan UTBK. Oke, jadi kita lihat kalau cara cepatnya itu sebenarnya kita cek dulu molnya ini soal hidrolisis atau tidak. Kalau soal hidrolisis nanti ciri-cirinya molnya bakalan sama dengan catatan dengan cara cepat pakai kali valensi. 0,2 kali 50 valensinya lihat di kalau basa di OH-nya ya. OH-nya ada berapa? 1, berarti 10 milimol. Dan kalau misalnya dia asam berarti sama juga tetap pakai valensi kalau pakai cara cepat. CH3COH MV-val, kemudian M-nya adalah 0,2, volumenya 50, valensinya juga 1, lihat H-nya 10 milimol. Nah, jadi molnya tuh bakalan sama kalau hidrolisis. Ini pasti pakai soal hidrolisis. Langsung kita lihat yang menentukan sifat adalah yang kuat, ini basa kuat, ini asam lemah, berarti ini pakai OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar. Ya, kalau hidrolisis tuh dia pakai akar. Duh, kemana nih kursornya? Oke, wait. Akar KW per KA dikali N per V total. Jadi kalau pakai cara cepat langsung N per V total. Dan tidak menggunakan valensi karena dari awal kita udah kalikan valensi. Kemudian kita masukkan molnya karena sama ya nggak akan ngaruh ya. V totalnya jangan lupa 50 tambah 50, 100. Sama kan ternyata. Dan lebih easy, kalian nggak perlu lagi mikir tabel MRS. Oke? Jadi terserah kalian, it's up to you mau pakai cara panjang atau cara cepat. Yang penting kalian paham. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Yang B ini typo, kita pakai cara panjang dulu, nanti kita pakai cara cepat. Oke. Jadi kalau cara panjang as always kita bikin dulu persamaan reaksinya Na4OH ditambah HCl. Na4OH-nya kita ionisasikan ada Na14 dan OH-. HCl jadi ada H+ dan Cl-. Kita pasangkan Na4Cl ditambah H2O baru kita bikin MRS dan ini udah pasti setara ya reaksinya sampai garisnya di garamnya. Cari molnya masing-masing. M kali V masukkan. Sebenarnya angkanya ini sama aja, cuma senyawanya aja yang saya bikin beda. M kali V, kemudian ini 10 milimol kita masukkan, kita cari presi pembatasnya
mol dibagi angka koefisien, angka depannya tidak ada berarti 1, berarti dua-duanya jadi reaksi pembatas dan dua-duanya harus sama-sama habis. Dan produknya juga 10. Kemudian kita bikin N64Cl garamnya kita pecah, N64 plus tambah Cl min. Kita cari dulu konsentrasinya, jangan lupa per V total 10 per 150 tambah 50, jadi 10 makin 1. Ingat yang terhidrolisis adalah yang lemah, jadi yang lemahnya itu adalah siapa? Ini kalau kita lihat yang lemahnya itu ya, lihat di sini konsepnya. Yang terhidrolisis adalah yang lemah. Jadi kita lihat yang lemahnya itu siapa? Oh, yang lemah NH4+ karena dia basa lemah. Cl minnya asam kuat, dia hanya menentukan sifat. Maka H+ sama dengan akar KW per KB. Ini typo soalnya, sorry ya, dikali konsentrasi NH4+. Jadi tinggal kita masukkan KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya ada 10 pangkat min 5. Jadi min 5 dikali 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. pH-nya langsung 5. Itu cara panjang. Kalau cara cepat, caranya cek dulu molnya dan pasti molnya sama. Pilih salah satu aja sebenarnya kalau hidrolisis. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ini hidrolisis atau tidak, ya dicek satu persatu ya MVval. Jadi sama, ternyata sama. Jadi memang ciri-ciri hidrolisis itu molnya bakalan sama. Kalau kalian udah tahu ini soal hidrolisis, pilih salah satu aja. Atau dua-duanya mau dicek bener-bener yang nggak apa-apa, it's okay. Dicari salah satu mol aja kalau udah tahu ini hidrolisis. Dan tinggal kita masukkan yang menentukan sifat adalah yang kuat. Berarti konsentrasi A plus akar KW per KB kali N per V total tidak menggunakan valensi. Karena dari awal kita udah kali valensi molnya. Jadi 10 per 100. Sama kan? Finally, kita masuk ke soal untuk yang terakhir, misalnya ditanya penentuan massa garam, ini kita belajar dulu cara panjangnya ya. Jadi NH42 kali SO4 ini dipecah menjadi NH4 plus ditambah SO4 2 min. Jangan lupa kalian harus tarakan dulu persamaan reaksinya. Oh my god, kita lupa. Ya ini, kalau orangnya di sini X berarti di sini 2X. Kemudian sifatnya yang menentukan sifat adalah yang kuat. Ini adalah asam kuat, ini adalah basa lemah. H2SO4, ini N4OH. Nah, kemudian kita masukkan H plus konsentrasi KW per KB dikali konsentrasi yang lemahnya. Berarti NH4 plus. Terus pH-nya kan 5, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. Kita masukkan di sini. KW-nya juga masukkan. Kemudian konsentrasi NH4 plusnya kita nggak tahu. Nah, baru kita kuadratin supaya akarnya hilang. Jadi 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 9. Dikali konsentrasi NH4 plus. Sehingga kita dapat konsentrasi NH4 plusnya itu 10 pangkat min 1 M. Nah, kita udah dapat angkanya. Jadi yang permisalan tadi tuh nggak usah aja ditulis. Kita hapus dulu ya, biar nggak mengecoh. Oke, jadi 10 pangkat min 1 M-nya itu kita masukkan di sini. Tapi yang ditanya itu adalah massa garam kristalnya, ya, kristalnya. Berarti bukan N4 plus. Kalau N4 plus orangnya 2 0,1, maka orangnya 1 0,1 bagi 2. Bagi 2 0,05. Jadi M-nya itu kita pakai punya garamnya, bukan punyanya si lemahnya. Jadi 0,05 gram, terus kita hitung MR. Masih ingat hitung MR nggak? Jadi hitung MR dulu, kita tulis dulu yang NH4 itu kan 14, H itu 1 kali 4, terus dikali 2, O itu 16, jadi 16 kali 4, 64. Jadi kalau ditotalin semuanya, nilainya ada berapa? 18 kali 2, 36, 36 tambah 32 tambah 64, 132. Terus volumenya ada di soal, berapa ratus mili kita coret, terus kita kalikan, hasilnya udah dapet. Jadi jawabannya adalah 0,66 gram. Itu kalau misalnya pakai cara panjang. Jadi harus hati-hati ya di bagian koefisiennya yang kita gunakan konsentrasi dari garamnya, bukan yang lemahnya. Memang harus lebih teliti kalau pakai cara panjangnya. Nah, yang ini kita akan belajar cara cepat. Cepat banget ini nggak sampai 5 menit, cuma 2 menitan aja. Jadi NH42 kali SO4 ini kita lihat dia ini asam kuat, NH4-nya ini adalah basa lemah. Yang menentukan sifat adalah yang kuat, berarti pakai rumus konsentrasi H+. Kemudian tadi kan saya ada nulis rumus pakai gram, KW per KB dikali Mg kali valensi. Nah, Mg-nya ini kita pecah. Mg-nya itu kalian ingat-ingat lagi rumus konsentrasi kalau diketahui gram. Jadi gram per mr kali 1000 per V. Ini V-nya dalam keadaan mililiter ya. Kalau kalian pakai 1000 per V, terus kita masukkan pH-nya tadi udah dapet
konsentrasi A plusnya juga udah dapet, tinggal kita masukkan supaya enak, berarti kita kuadratin akarnya supaya hilang. Jadi 10 pangkat min 5 dikuadratin jadi 10 pangkat min 10. Nah KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14, KB-nya itu sudah ada di soal 10 pangkat min 5, gramnya itu nggak tahu, terus tadi MR udah kita hitung 132 kali 1000 per V. Nah, V-nya itu 100, valensinya lihat di sini. Oh, NA4-nya itu ada berapa kali? Oh, ada 2 di tengah-tengah ini loh, di tengah-tengah garamnya. Udah kan, baru itu kalian coret 2 sama 132. Ini coret jadi 10 pangkat min 9. Min 9 sama min 10 kita coret jadi tinggal min 1. Nah, habis itu kita coret-coret di atas sini jadi tinggal 10. Jadi 10 pangkat min 1 kita kalikan ke bawah dengan 66. Jadi 6,6 sama dengan 10 GR. Berarti GR-nya sama dengan 0,66. Ya, 0,66. Gampang kan? Jadi kalian terserah mau pakai cara cepat atau cara panjang, tapi saya lebih prefer pakai cara cepat kalau soal Pilgan atau UTBK nanti atau UAS nanti. Udah deh, selesai materinya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan aja ya. Bye-bye.